Kupu-kupu hinggap di berbagai bunga. Pastilah dia mengisap madu. Dengan senang hati saya menyapa, mengucapkan salam untuk saudara surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok kita di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, surah 7 Al-A'raf ayat 31, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Asri Al-Hasani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Bapak Fardusi dari kelas GNM. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Buya kita, Bapak Ustadz kita, Haji Asri Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosalina dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar pagi ini Buya? Alhamdulillah, cerah sekali Bu Rosalina. Alhamdulillah Buya. Terlihat lebih sehat dari sebelumnya dan makin bugar. Besar harapan kami, Buya selalu sehat, bahagia bersama keluarga, dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah. Amin. Begitu juga seluruh anggota Al-Hasani. Insya Allah Buya dipanjangkan umurnya, sehingga bisa terus membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar mampu menguraikan ayat Al-Quran dengan mudah. Dan pada akhirnya kelak, seluruh anggota Al-Hasani bisa membaca Al-Quran seperti lancarnya membaca Quran. Selanjutnya kita sapa juga pendamping beliau. Assalamualaikum Pak Fardusi. Salam Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kami mendoakan semoga Allah memudahkan dan meridhoi Bapak sehingga lancar mengurai ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 ini. Kami dari grup MC mendukung Bapak tampil dengan memakai jilbab putih dan Bapak-bapak menyesuaikan dengan baju yang sama, itu baju putih. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja diserahkan kepada Buya dan pendampingnya. Kepada Buya Hasri Al-Hasani, disilakan. Syukran Bu Rosalina. Iya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang damai ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan sempurna. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan yang sangat spesial bagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada kepada orang-orang pilihan dan orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau,
sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti dia melisap bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semua dengan izin Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat ke-31 bersama Pak Parduzi Putra. Assalamualaikum Pak Parduzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Pak Parduzi di mana posisi ini? Di Depok, Buya. Depok ya, Alhamdulillah. Depok ya. Pak Parduzi yang ngajak Pak Parduzi masuk ke Al-Asani dulu siapa ya? Pak Joni, Buya. Oh, Pak Joni. Itu ADKM Masjid Muhajirin, Depok. Oh ya, Pak Joni Edward ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya sama beliau nanti ya. Ya, Dulu bermula dari kelas offline ya Pak Parduzi ini ya. ya. Pindah ke online. Oke. Ini tabel berapa nih Pak Parduzi? Kedua, Buya. Kedua ya. Dari kelas GMM bersama Pak Joko Suramto ya. Ya, Pak Ustadz Joko. GMM Sama Pak Haji 2012. Wisma. Pak Yunasman ketua kelasnya ya. Oke, udah siap tampil Pak Parduzi ya? Insya Allah, Buya. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Parduzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri walul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi izni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amma ba'du. Pertama-tama selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur. Dan di pagi ini kan kita masih diberi kesempatan untuk mentadaburi Al-Quran melalui sarana Zoom Al-Asani. Selamat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya yang telah membawa kita semua manusia dalam masa kegelapan ke alam yang lebih terang. Semoga kita semua yang hadir mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Haji Rizal Al-Asani sebagai penyusun, pengajar, penulis gramatika dengan metode Al-Asani, dengan penuh kesabaran membimbing kita, mengajari kita semua. Yang terhormat Bapak Ustadz Joko sebagai wali kelas November Malam, beserta para pembimbing lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan rasa hormat saya sampaikan banyak-banyak terima kasih yang telah mengajari kita semua. Yang kedua adalah saya banggakan Ketua Kelas November Malam Pak Haji Yunasman yang selalu tidak henti-henti mengingatkan kita semua kelas GSM malam dan mengatur jadwal yang dibelajar untuk setiap hari dan membagi tugas ke setiap anggota surah-surah yang akan dibahas dalam belajar malam. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu kelas November Malam yang selalu memberi semangat kepada saya dan teman-teman untuk selalu belajar, mempelajari gramatika dengan moto belajar bersama, bisa bersama, dan maju bersama. Pada pagi hari ini, saya juga bersyukur diberi kesempatan untuk mendampingi Ustadz Rizal Al-Asani untuk mengurai surat Al-A'raf ayat 31.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Surat Al-A'raf ayat 31 dipenggal menjadi 17 penggalan. Penggalan pertama ya, penggalan kedua Bani Adama, penggalan ketiga Khuzu, penggalan keempat Zinatakum, penggalan kelima Inda kulli masjidin, penggalan keenam wa, penggalan ketujuh kulu, penggalan ke-8 wa, penggalan ke-9 isrobu, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 la, penggalan ke-12 yusrifu, penggalan ke-13 inna, penggalan ke-14 hu, penggalan ke-15 la, penggalan ke-16 yuhibbu, penggalan ke-17 al-musrifina. Penggalan pertama ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua Bani Adama, bentuknya KBM. Ciri dari KBM adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua adalah kata benda nama. Bani bentuknya adalah KBKK jamak yang aslinya adalah banina. Ya bertukar harokat dengan na dan ya menghilang. Karena bertemu dengan dua sukun jadi banina. Karena bermajemuk dengan Adam maka na hilang menjadi bani. Ciri dari kata bendanya adalah sesuai pola. Akar katanya bana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya ibnun. Aslinya adalah ibna. Pola kata benda tunggalnya adalah if'alu. Pola kata benda jamaknya adalah fa'lina. Ada di Mahmud Yunus halaman 73, artinya anak laki-laki. Adama bentuknya kata benda nama yang berarti Adam. Arti dari KBM Bani Adama adalah anak laki-laki keturunan Adam. Penggalan ketiga, Kudu adalah bentuknya KKP. Ciri dari KKP-nya adalah wa sukun alif di akhir kata. Proses mencari KKP-nya berasal dari KKSAD, yaitu tak huduna. Untuk menjadi KKP, dihilangkan ciri dari KKSD di awal akar kata tak, sekaligus juga dihilangkan alif. Dan di akhirnya dihilangkan na, diganti menjadi alif. Sehingga tak huduna KKP menjadi hudu. Pelakunya adalah antun, akar katanya akhoda,
polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 36. Artinya, kalian ambillah. Penggalan ketiga, zinatakum. Bentuknya KBM. Ciri dari KBM-nya adalah kata benda tidak ada. Kata berbenda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, diikuti dengan kata ganti. Zinata bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Ciri dari kata bendanya adalah tak marbutoh dan ciri objeknya adalah fathah. Akar katanya adalah zayana menjadi zana sesuai dengan kaidah Syiah 1.2, di mana huruf ya dan wa di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Ada di Mahmud Yunus halaman 161 perhiasan. Kum bentuknya kata milik, artinya kalian. Arti KBM dari zinatakum artinya perhiasan kalian. Penggalan kelima, inda kulli masjidin bentuknya KBM. Ciri-ciri dari KBM adalah kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Dan huruf akhir dari kata benda kedua dan ketiga berharakat kasrah. Inda bentuknya kata benda murni. Pola kata bendanya fi'la. Ada di Mahmud Yunus halaman 282. Artinya di sisi. Kulli bentuknya KBKK asalnya adalah kullun. Ciri dari kata bendanya adalah domatain. Akar katanya adalah kalla. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya ada fu'lun. Kullun berubah menjadi kulli karena ber-KBM. Ada di Mahmud Yunus halaman 380, artinya tiap-tiap. Masjidin bentuknya KBKK tempat. Ciri-ciri dari kata bendanya adalah ada mim dan kasratain. Akar katanya sajada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya maf'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 163, artinya masjid. Arti KBM dari inda kulli masjidin artinya di dalam setiap masjid. Penggalan ke-6 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-7 kullu bentuknya KKP. Ciri dari KKP-nya adalah waw sukun alif di akhir kata. KKP berasal dari KKS ading, yaitu takuluna. Proses dari KKS ading menjadi KKP, dihilangkan taknya sekaligus alif, dan nak di akhir kata diganti menjadi alif. KKS ading takulu menjadi kulu. Pelakunya adalah antum. Akar katanya akala, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 46. Artinya kalian makanlah. Penggalan ke-8 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-9 isrobu bentuknya adalah KKP. Ciri dari KKP-nya adalah wa sukun alif di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD,
yaitu tasrabuna. Untuk menjadi kata KP, dihilangkan ciri KKSAD-nya adalah ta. Karena huruf pertama akar kata sukun, maka diperlukan bantuan alif. Harokat alif adalah sesuai dengan harokat kedua huruf akar kata. Dalam hal ini adalah fathah. Maka alifnya menjadi kasroh. Di akhir kata na, dihilangkan diganti menjadi alif. Jadi asal KKSAD tasrobuna menjadi KKP menjadi isrobun. Pelakunya antum, akar-akarnya sariba, walanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 193, artinya kalian minumlah. Penggalan ke-10. Penggalan ke-10 ada wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11 la, bentuknya huruf bermakna, dalam hal ini diartikan jangan, karena berikutan dengan kata ASAD-nya yang tidak lengkap. Maka dalam hal ini la diartikan jangan. Penggalan ke-12 tusrifu, bentuknya KKSAD. Aslinya adalah tusrifuna. Ciri dari KKSAD-nya adalah tu di depan akar kata dan waw sukunna. Dalam hal ini, karena di depannya ada alif lam yang diartikan jangan, maka KKSAD-nya nanya menghilang diganti menjadi alif. Jadi yusrifuna menjadi yusrifu. Pelakunya antum. Tusrifu ya, bukan yusrifu. Tusrifu. Akar katanya syarifah, polanya af'ala. Ada di Munawir halaman 628. Artinya kalian akan melampaui batas. Penggalan ke-13, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-14, hu, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-15, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Kita artikan tidak karena diikuti dengan kata SAD yang lengkap. Penggalan ke-16, yuhibbu, bentuknya KKSAD. Ciri dari KKSAD-nya adalah yu di depan akar kata dan doma di akhir akar kata. Aslinya adalah yuhibbu, di mana ada na dan ha bertukar harokat kasrah menjadi yuhibnu. Pelakunya huwa, akar katanya habba, polanya afala. Ada di Munawir halaman 229. Artinya dia akan menyukai. Penggalan ke-17, al-musrifina, bentuknya adalah KBPA objek jamak. Ciri dari kata bendanya adalah alif lam dan mu. Ciri dari pelaku aktifnya adalah berawalan mu dan huruf akar kata kedua kasrah. Ciri objek jamaknya adalah ya sukunna. Akar katanya sarifah, pola kata kerjanya af'ala, pola kata benda tunggalnya musrifun. Pola kerja kata benda muf'ilun. Pola kata benda jamaknya adalah muf'ilina.
ada di Munawir halaman 628, artinya orang-orang yang melampaui batas. Arti dari surat Al-A'raf ayat 31, wahai anak keturunan Adam, berhiaslah kalian setiap ke masjid, makan dan minumlah, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Dia, Allah, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Pak Parduzi, ini yang kedua ya. Ya, Gimana perbandingan yang pertama tampil kemarin Pak Parduzi yang Pak Parduzi rasakan? alhamdulillah Buya, sudah banyak memahami Buya. Alhamdulillah. Jadi Pak Banyak Parduzi dibimbing sekarang sama udah pensiun ya Pak Parduzi ya? Sudah Buya. Oh, ya. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan Pak Parduzi istiqomah bersama Anda. Saya lihat Doain Pak Parduzi Buya, rajin sekali mohon. malam ya. Oke. Baik Pak Parduzi ya, mumtaz ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Anda. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 1 yang sudah dibawakan oleh Pak Parduzi Putra dari kelas GNM 22 ya, grup November malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, ya kita semuanya ya, mulai dari anak Adam sampai nanti hari kiamat dipanggil ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Khuzu zinatakum. Khuzunya ambillah, pakailah, nah, saya ambillah, oleh kalian ambillah zinatakum, perhiasan kalian. Di sini perhiasan yang baik-baik, baju yang bagus, ada parfumnya, semacamnya. Jadi yang baik-baik. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pada sisi setiap masjid, setiap pergi ke masjid ya. Kita pergi sholat ke masjid, ambil yang terbaik dari perhiasan kita, pakaian, kalau ada sarung, sandal, dan sebagainya. Yang terbaik dari yang kita punya. Wakulu wasrabu, dan kalian makanlah. Wa ishrabu, dan kalian minumlah, makan minumlah kalian. Tapi ingat, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Secukupnya aja. Sepas kebutuhan kita. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan, melampaui batas. Innahu, sesungguhnya Dia Allah la yuhibbul musrifin. Dia tidak mencintai orang-orang yang melampaui lebihan atau orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi ini mengingat kita kalau kita pergi ke masjid supaya kita memakai pakaian yang bagus-bagus, kemudian makan dan minum janganlah berlebih-lebihan. Karena Allah tidak mencintai orang yang berlebihan. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-A'raf ayat ke-31 yang sudah dibawakan oleh Parduzi Putra, Bapak Parduzi Putra dari kelas GNM 22. Tentunya Bapak Ibu semuanya kita sama-sama belajar ya. Ada hal-hal yang mungkin salah ucap, salah kata, salah urai. Kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Roselina sebagai moderator, kami silakan Bu. Ya, terima kasih Buya. Demikianlah tadi uraian Al-Quran surat 7 Al-A'raf ayat 31. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang kita dapatkan hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat.